Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dibintangi oleh mamang saya, yaitu Michael Zewit. Tidak usah bercekcok di awal, mari kita saksikan saja alur kisah yang sangat beradrenalin ini. Alur cerita dari awal sampai selesai. Di awal film kita dimulai dengan seorang mantan kapten pasukan khusus yang bernama Zon. Kita panggil aja Zon biasa, bukan Zon Rambo ya. Diketahui Zon mengalami gangguan mental setelah semua anak buahnya dibantai saat pertempuran di zona perang. Mamang John, ia mau meminum dengan 2 buah peluru. Kemudian peluru tersebut dimasukkan minuman vodka. Lalu kedua peluru tersebut dimasukkan ke dalam pistolnya yang akan ditembakkan ke dirinya sendiri. Hal tersebut ia lakukan sebagai bentuk apakah dirinya masih layak hidup atau tidak. Tapi keinginan yang kuat sutradara, Mamang John tetap hidup. Yang gak rame tuh kalau nggak ada Mamang John lah. Setelah itu, Zon membeli minuman di toko. Tiba-tiba datang 2 orang pria yang mengambil uang di kasir, lalu menyuruh semua orang untuk menunduk. Namun John tetap santai-santailah Mamang Zon mah, memilih minuman yang akan dibelinya. John mengatakan kepada si pria kalau menodong senjata itu harusnya di kepala. Zon yang kembali teringat saat di medan perang, akhirnya dia melampiaskan ke preman tersebut. Jangan salahkan Mamang John, salah kalian sendiri sudah mengganggu singa. Keesokan harinya saat di rumah, Zon kedatangan seseorang yang langsung memarahinya. Orang tersebut ternyata adiknya sendiri yang bernama Cindy. Cindy kesal karena John kelupaan membawanya atau menjemputnya di bandara. John yang merasa bersalah, ia meminta maaf kepada Cindy dan akhirnya mereka pun saling berpelukan. Di saat mereka sedang berada di kafe, Cindy menceritakan kalau dirinya akan kembali ke Brazil dalam 2 hari. Diketahui Cindy ini sekarang menjadi anggota aktivis kemanusiaan di sebuah kota kecil yang ada di Brazil. Singkat cerita, Cindy sudah kembali ke Brazil. Di sana kita diperkenalkan dengan seorang polisi yang bernama Katarina yang sedang ditugaskan menjaga kota kecil tersebut. Hingga Katarina mendapat kabar kalau ada salah satu aktivis Amerika sedang sekarat di pinggir pantai. Saat dilihat ternyata orang tersebut adalah Cindy. Setelah kejadian itu, atasan Cindy yang bernama Manny langsung menghubungi John untuk memberitahu kalau adiknya ditemukan sedang sekarat di pinggir pantai. John yang mendengar hal itu langsung pergi ke Brazil. Adegan berpindah ke seorang detektif yang bernama Tiago yang kala itu menangkap beberapa orang yang disinyalir telah membawa senjata ilegal. Kemudian Katarina datang ke sana. Ia merasa terkejut dengan aksi Tiago karena selain ini wilayah tugasnya dia. Tiago juga sering menangkap penjahat secara kejam. Hal tersebut membuat Katarina merasa sedikit kurang setuju. Kemudian salah satu warga mencoba menyerang Tiago yang membuat ketegangan semakin memanas. Warga dan polisi saling menodongkan pistol mereka karena tidak mau ada pertumpahan darah. Akhirnya Tiago membuat kesepakatan dengan mereka, yaitu melakukan duel antara anak buah Tiago dengan salah satu warga yang paling kuat di sana. Tiago mengatakan jika perwakilan mereka menang dari anak buahnya, Tiago berjanji tidak akan datang lagi ke kota kecil tersebut. Inilah anak buah Tiago yang bernama Bororo yang akan melakukan duel dengan perwakilan dari mereka. Ternyata Bororo tidak terlalu kesulitan untuk mengalahkan orang yang menjadi wakil mereka. Beralih ke John yang saat ini sudah berada di Brazil. Manny langsung membawa John ke rumah sakit tempat Cindy dirawat. Saat di sana, John dihampiri oleh Tiago. Tiago berjanji kepada John akan segera menangkap orang yang telah mencelakai Cindy. Namun saat itu juga John meminta Tiago untuk mengantarkannya ke TKP saat Cindy ditemukan. Pada akhirnya Tiago membawa John lalu diperkenalkan dengan Katarina.